yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bertemu lagi kita dengan minggu kelima di bulan ini, sesuai dengan akad kita bahwa hari ini kita jalasa munah, tidak ada materi dari saya, hanya tanya jawab saja. Terakhir kalau nggak salah kemarin kita jalasa munah di rumah sis ya sis, dan waktu itu heboh dengan hutang ya. Boleh ibu-ibu yang mau nanya boleh, kalau tidak ada pertanyaan ya kita pulang. Iya, pulang. Iya. Pertanyaan boleh bersambung ya, dengan saya jawab satu pertanyaan ini, nanti sambung lagi pertanyaan lain boleh. Silakan, gimana caranya kali ini? Boleh langsung. Jangan langsung cuci tangan. Silakan. Ya, tapi ya. Biasanya Kak Feni pemula, nanti mama dan ide semua. Ya, Mak. Udah bisa nyambung ya. Ya, Assalamualaikum, Mak. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau nanya, apa hukumnya wanita yang berjoget di dalam pesta? Kadang pesta pernikahan ini kan kadang Iya. Terakhir musik itu jaga marga. Bikin kita menghubung dia. Pesta aja di TikTok. Mak kira mana nyapu tadi? Kira joget ya? Oke, baik. Apa hukumnya wanita yang berjoget di pesta? Itu sudah jelas perbuatan dosa. Karena kenapa? Karena pesta itu adalah wilayah umum. Wilayah umum itu adalah ada yang mahram dan yang bukan mahram di situ. Maka ketika berjoget di wilayah umum, ada mahram dan bukan mahram di sana, jelas itu perbuatan dosa. Baik yang berjoget maupun yang turut ikut serta dan majulah woi, majulah, kamulah yang joget, kamulah joget, semuanya itu berdosa. Karena as-sukutul haram haram, yang mendiamkan keharaman adalah haram. Al-wasilatul haram haram, yang menjadi penghubung agar itu dilakukan itu juga haram. Maka ada baiknya ke depan kita move ya, kita berubah. Kalaupun pesta bilang nyanyinya lagunya nasyid lah, sholawatan lah. Sekarang sudah banyak yang laki-laki ya, yang untuk penyanyi pesta dia nasyid ya. Mahasiswa banyak yang bisa dia nasyid ya. Bisa ya, laki-laki, perempuan jangan naik, itu bisa jadi keren loh pestanya. Lagi keren loh walimahnya, walimah syar'i, walimah orang, walimah juga kita, tapi kita pakai walimatul urus yang syar'i. Ingat, kita adalah orang tua, itu dimulai dari pestanya. Kita adalah orang tua, kita punya anak yang ingin menikah. Kita pengen kan menantu kita soleh, pengen ya? Pengen anak kita soleh ya? Maka semua di bawah kontrol kita. Semua di bawah kontrol kita. Dibilang bayarannya sama, bahkan lebih murah yang syar'i kan gitu kan. Nah, buatlah pesta, saya ingin memberikan beberapa clue saja. Yang pertama, jangan sampai karena sholat anak menantu itu karena pesta anak menantu itu tinggal sholatnya. Jadi turunkan orang itu, turunkan pengantin itu saat setelah sholat zuhur. Ambil wudhu dia dulu, baru dia pasang bedak. Kemudian azan zuhur dia sholat zuhur dulu, baru pasang suntiang gadang tuh yang setinggi tagak tuh. Baru turun dia memajanglah dia di situ ya kan. Nanti dia ganti bajunya waktu azan asar, sambil dia ganti baju sambil dia sholat ya kan. Azan asar jangan ganti bajunya jam 3 siang, nanti udah pasti nggak sholat asar.
Ini turun pengantin jam 11, udah pasti dia nggak sholat zuhur. Yang kedua, buatlah situasi pesta itu yang syar'i. Misalnya, kalaupun mau ada hiburan kan ada nasyid, ya kan? Kalau dan jangan perempuan disuruh naik. Sama, nggak cuman berjoget mak, ya, tapi juga bernyanyi. Ada laki-laki, perempuan di situ nggak boleh. Termasuk support sistemnya, termasuk ayo maju. Ya kan? Itu juga nggak bisa, ya, itu perbuatan dosa, ya, karena itu adalah aktivitas wanita-wanita pada zaman jahiliyah. Dia berjoget di hadapan umum, laki-laki dan perempuan, gitu. Mau coba mak? Enggak. Jangan mau coba. Alhamdulillah mak udah ada. Kadang kan di keluarga besar itu kan kadang nggak semuanya paham. Iya. Kalau kita yang paham sih Mereka menganggap itu adalah hiburan. Hiburan kan boleh, bercanda boleh, selagi tidak melanggar batas syariat, kan gitu aja. Hiburan boleh, bercanda boleh, selagi tidak melanggar aturan syariat. Ya kan, kita bisa terhibur juga tanpa itu semua. tanpa berjoget gitu aja. Tanpa berjoget, tanpa menyanyi di hadapan laki-laki dan perempuan, itu jelas ya. Jelas itu perbuatan dosa itu. Qulil haq walau kana murran, saya harus sampaikan walaupun itu pahit, ya kan. Tapi banyak loh terjadi, belum tentu dia menjadi benar. Banyak orang berkhawat, banyak hamil di luar nikah, apakah itu jadi benar? Tidak. Karena fakta bukan sumber hukum. Tapi nasibnya perempuan yang juga ada di depan. Laki-laki tadi. Yang laki perempuan juga ada yang perempuan. Ya, tapi kalaupun dia perempuan, dia susah menghindarkan untuk tidak berjoget, itu susah dia. Tetap aja nanti kita khawatirkan pakaiannya, tetap kita khawatirkan dia bergoyang, yang lihat laki-laki perempuan. Tapi dia duduk aja. Lebih baik dia duduk atau sholawat badriyah, sholawat nariyah, bisa kan? Ada kan? Misalnya barakallah lakum. Hati-hati, nggak semua lagu Arab mengandung unsur syariat ya. Ada lagu Arab yang isinya dahsyat, karena kita nggak tahu artinya, kita kira itu nasyid aja. Coba lihat arti Magadir. Coba nanti searching apa artinya. Ya, itu murni aja cinta kepada manusia, tidak ada cinta kepada Allah. Jadi jangan mentang-mentang lagu Arab mantap lah kita gitu. Padahal artinya itu tidak ada unsur syar'inya sama sekali. Kalau tari persembahan itu gimana? Gimana? Kan ada tari persembahan gitu. Yang cara. Ya tetap aja, dibilang hukumnya tetap hukumnya sama. Tapi ada yang melakukan zahir, memang ada. Kebanyakan bisa ya gunakan acara-acara pesta, acara-acara resmi. Kalau acara resmi Banyak kali negonya sama saya. Tari persembahan kan perempuan. Jadi kalau misalnya tari persembahan itu dibuat laki-laki gitu. Tari persembahan perempuan tetap nggak bisa. Tapi kalau laki-laki masih bisa. Iya, makanya kalau nikah itu listnya kita yang tentukan lagunya. Kita hati-hati lagu nanti Kilmah Walau Jabal Khatir, Al-Midadak, itu kan lagu-lagu Arab yang enak, tapi isinya sama aja. Nggak harus pula juga khatam Quran si pesta, tidak, kan ada batasannya. Tapi kalau seandainya dibatasi kan walimah sekarang zah laki-laki Boleh. wanita, Iya, boleh juga pakai nasibnya juga. Perempuan yang lihat perempuan, Iya. laki-laki yang lihat laki-laki. Iya. Iya, kalau itu nggak apa-apa, kan bukan mahram. Walimahnya kan dibagi tuh zah. Iya. Laki-laki sebelah sana. Jadi yang lihat perempuan itu perempuan, iya, tentu kalau itu tentu nggak apa-apa. Satu tempat disekat. Iya, yang masalah ini kan bukan mahram, iya kan? Yang menengok itu bukan mahram. Dia sesimpel itu aja kok. Kita yang buat lagunya, undang penyanyinya laki-laki. Banyak kok laki-laki yang bisa nasyid sekarang. Banyak banget. Mahasiswa-mahasiswa tuh luar biasa. Ya, oke? Cocok, selesai? Clear. Dah, nggak usah lagi lakukan Mak ya. Ustazah niatnya kan untuk hiburan, ingat ya.
ayakun lillah ayakun sunnah ya. Niat benar nggak cukup ya. Niat benar, cara juga harus benar. Niat nyenangin hati orang tapi bohong, nggak boleh. Sondokkan sendal teman. Sendalku mana? Mana tahu aku? 2 hari 2 malam disondokkannya. Jadi itu ya 2 hari 2 malam disondokkannya. Niatnya nyenangkan nanti. Ye Tara ini sendal kamu gitu kan. Tetap aja niatnya benar, caranya salah. Yuk yang lain silakan. Ustazah, kalau kayak kami orang Batak mau ke Batak itu kayak gitu saja. Laki-laki perempuan ya. Mau orang Batak, mau orang Minang sama. Emangnya hukum lintas suku? Kalau nyanyi dalam rumah boleh nggak? Dalam rumah aja, keluarga, mahram? Boleh. Karaoke dalam rumah. Karaoke sendiri dalam rumah. Boleh. Boleh. Iya. Tapi di-upload Zah, Sambo tidak. Ya, ya. Saya karaoke di rumah aja nih Zah, sama suami saya, sama anak-anak saya. Kita langsung Tapi saya langsung. Padahal tidak ya. Sama ya. Iya. Oke, silakan. Silakan Bu. Ustazah, saya mau bertanya. Silakan yang mana duluan? Ya Bu Yan, mau nanya deh Ustazah, apa hukumnya karaoke di dalam mobil? Sedangkan kita ada bapak-bapak ada ibu. Apa hukumnya? Bukan mahram. Oh, di bus gitu ya. di bus. Di jalan-jalan di bus. Suami istri. Kalau suami istri nggak apa-apa. Jalan-jalan gitu Ustazah. Iya, di mobil itu ada laki-laki lain selain mahram. Nggak bisa Bu. Supir kan laki gitu kan. Laki-laki lain selain mahram. Supir ada cewek Kak. Supir ada cewek. Bukan, di dalam mobil itu satu keluarga atau ada laki-laki yang bukan mahram. Jemaah masjid. Ya perempuan semua. Semuanya. Semuanya istri semuanya. Nggak bisa. Nggak boleh. Itu bukan mahram. Kalau semuanya perempuan kan Semua perempuan ya tentu. Satu supir wanita, soalnya supirnya laki-laki gimana Zah? Ya kita semuanya. tetap ada mahram. Tetap ada mahram. Oke, silakan Ibu. Silakan. Ustazah mau nanya gini, saya punya saudara laki-laki, istrinya meninggal. Punya saudara laki-laki, istrinya meninggal. Istrinya ini ada perhiasan bawaan dari pemberian orang tua. Kemudian dijual oleh suaminya dengan harga setengah. Yang meninggal siapa? Istrinya. Terus istrinya tadi kan ada perhiasan yang di pemberian orang tuanya sebelum menikah. Dia meninggal. Kemudian perhiasan itu dijual oleh suaminya dengan setengah harga kepada saudaranya. Nah, apakah ini boleh? Boleh. Seorang istri ada harta gadis. Lalu istri itu meninggal. Harta gadisnya katakanlah dalam bentuk emas atau motor atau mobil. Tahu-tahu kemudian meninggal istri itu. Maka suami itu menjualnya dengan harga separuh harga dan dinikmatinya. Tidak, disedekahkannya atas nama istrinya, cuman harganya aja yang dia nggak tahu. Ustazah. Oh, disedekahkannya atas nama istrinya. Jualnya sama keluarga juga jualnya, makanya dikasih separuh tuh. Saya mau sanggup beli segini. Saudara dia atau saudara? Izin, dia punya anak nggak? Saudara suami enggak. Nggak punya anak. Oke. Ada seorang istri. Istri ini dapat harta gadis. Apakah dikasih orang tua atau bekerja sendiri, pokoknya punya uang gadis. Seketika istri ini meninggal, lalu suaminya menjual dengan harga setengah harga. Lalu uang itu dia sedekahkan. Kalau uang itu dia sedekahkan tentu boleh. Karena yang nggak boleh itu diambil. Karena jangankan udah meninggal, masih hidup aja, itu bukan untuk suami. Karena itu harta bawaan. Nah, tapi ternyata dia menjualnya untuk disedekahkan atas nama istrinya, atau badal umroh atas nama istrinya, atau badal haji atau atas nama istrinya, atau mungkin wakaf Quran, dia beli Quran banyak-banyak, dia taruh ke masjid atas nama istrinya, ya kan? Nah, makanya lalu apa hukumnya itu? Hukumnya boleh saja. Nah, ketika dia menjual setengah harga,
Itu dosa enggak. Untuk jual beli, mau dijual setengah harga, mau dinaikin, mau diturunin, selagi yang membelinya ada, nggak ada masalah. Suka sama suka. Bahkan katanya nggak boleh jual beli mengambil keuntungan lebih dari 100%. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah memonopoli harga, memonopoli barang. Misalnya minyak goreng lagi langka, rupanya saya punya, saya tumpuk dulu, lagi langka, saya tunggu betul-betul habis dulu di pasaran. Lalu kemudian saya keluarkan minyak goreng saya tinggikan harganya. Itu memonopoli pasar, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar dia menjual dengan harga separuh atau dia membeli dengan harga yang sangat mahal, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah memonopoli pasar atau menjual dengan harga yang terlalu jauh di bawah rata-rata. Itu juga nggak boleh, karena akan mematikan usaha orang. Itu juga hukumnya syubhat, namanya memonopoli pasar. Itu nggak boleh. Oke. Walaupun emas itu dijual harganya lebih mahal daripada dibeli, tetap boleh ya? Walaupun emas itu harganya dijual lebih mahal dibanding harga beli, boleh, nggak apa-apa. Ya, karena tidak ada ukuran dalam fikih muamalah harus untung berapa, jual harus berapa persen, tidak ada. Yang penting dia terjadi kalau dia ada pembeli, ada penjual, ada alat tukar, ada bendanya, ada ijab kabulnya, udah selesai. Ya. Ada lagi? Nggak pulang itu lagi? Iya. Kok blank ini lihat ini ya? Kok dia terbilai di pertanyaan tidak terima. Dia makanan itu kita ini kesulit kan? Kan? Aku tadi tulis Kak, enggak gitu. Ini ada kepala, Blank ya? lupa ya. Jangan pulang dulu. Soalnya Ustazah lagi cek kan ada bilang lagi cek. Jadi blank. Di dalam rumah, Apa? di dalam rumah. Foto? Oke, ntar ya. Shh. Kesemutan. Tunggu dulu. Hukum memajang foto di dalam rumah. Saya sudah saya sampaikan ya. Kullul madaniyah al-ibahah. Saya ulangi, kullul madaniyah al-ibahah. Segala hasil teknologi itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Saya ulangi, segala unsur teknologi itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Yuk kita akan sampaikan contohnya. Misalnya nih, foto itu hasil teknologi, maka hukumnya boleh. Wallpaper handphone hasil teknologi, itu hukumnya boleh. Sablon ada gambar kita hasil teknologi, itu hukumnya boleh. Berfoto itu hasil teknologi, hukumnya boleh asal tidak melanggar syariat, artinya fotonya tetap menutup aurat. Majang foto di rumah itu hasil teknologi, itu hukumnya boleh. Segala hasil teknologi itu hukumnya boleh selagi tidak melanggar syariat. Makanya sosial media, platform-platform yang isinya foto itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia bukan hasil teknologi atau dibuat dengan tangan. Misalnya apa? Lukisan dengan tangan, itu nggak boleh. Lalu dipajang berbentuk manusia, itu nggak boleh. Kalau mau lukisan, buatlah gambar pemandangan atau gambar karikatur, boleh. Atau misalnya patung dibuat dengan tangan, itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena melukis dengan tangan dan membuat patung dengan tangan itu adalah budayanya orang Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Maka kita tidak boleh itu ya membuat kue berbentuk manusia ya yang dari tangan. Kan ada kue-kue ulang tahun sekarang berbentuk manusia dibuat dari tangan, kemudian lukisan berbentuk
manusia, patung berbentuk manusia, pokoknya segala hasil buatan tangan, termasuk apa namanya itu Bu? Merajut, bukan rajut, apa namanya? Sulam. Foto kuda, sulam kuda, ya, atau bentuknya ular, pokoknya hasil tangan itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu budaya orang Yahudi yang ada unsur agamanya di sana, ada unsur hadarahnya di sana. Mereka yakin yang mereka sulam, yang mereka lukis, yang mereka buat patungnya, mereka taruh dalam Ka'bah, mereka taruh di dinding Ka'bah, mereka tawaf dan mereka sembah. Itu bukan sekedar tradisi, itu agama, syariat mereka pada masanya. Kalau tradisi masih boleh sama. Contoh, jas, itu bukan tradisi Islam, itu tradisi Nasrani, orang pakai jas. Tapi boleh, karena tradisi tidak ada unsur agama. Dasi, bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu jubah, sorban. Kalau dia tradisi di luar Islam, kalau cuma tradisi, nggak ada masalah. Tapi problemnya adalah melukis dengan tangan, membuat patung dengan tangan, kemudian membuat sablon itu teknologi. Membuat sulam dengan tangan, itu adalah tradisi yang ada unsur agamanya di sana. Kalau ada unsur agamanya, maka dia menjadi tidak boleh. Kalau ada unsur agamanya. Tapi kalau dia tradisi, tidak ada unsur agamanya, misalnya tradisi kayak tadi ya, tradisi misalnya peci, itu kan bukan tradisi Muslim. Misalnya lagi kubah masjid, misalnya lagi kain sarung, itu bukan tradisi Islam. Mana ada orang pakai kain sarung? Bukan kita yang pakai kain sarungnya. Cuman dia tidak ada unsur agamanya. Tradisi boleh sama kalau tidak ada unsur agamanya. Tapi kalau ada unsur agama, dia menjadi haram. Kayak THR, itu tradisi angpau. Angpau THR, tradisi. Tapi nggak ada unsur kepercayaan di situ. Maka hukumnya nggak apa-apa. Beda ya, tradisi dengan agama itu beda. Tradisi kita dengan non-muslim boleh sama, selagi tidak ada unsur kepercayaan. Oke? Tapi kalau dia ada tradisi yang ada unsur agamanya, dia menjadi haram. Dan membuat patung, menggambar, melukis manusia, itu tangan dia menjadi nggak boleh. Tapi kalau dia cuma hasil teknologi, itu boleh. Banyak loh tradisi kita yang mirip dengan non-muslim, tetapi tidak ada unsur agamanya. Peci, jas, celana levis, ya kan? Dasi, kain sarung. Itu kain sarung itu karena Wali Songo ketika dakwah ke Indonesia kan, dibawa oleh Wali Songo kan. Tidak apa-apa karena nggak ada unsur agamanya, boleh. Tapi kalau ada unsur agamanya, dia menjadi tidak boleh. Contoh meniup lilin kalau ulang tahun. Itu kan tradisi orang Nasrani, tapi ada kepercayaan itu. Mereka kan makwis, berdoa di depan Tuhan Allah, Yahweh-nya, itu pakai lilin. Mereka berdoa sampai memejam mata. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan agama lain, tapi fakta bahwa mereka itu pakai lilin kalau berdoa. Nah, makanya kita jangan pakai lilin gitu. Itu ada kepercayaan dekat lilin itu. Makanya kalau ulang tahun, acara apapun jangan pakai lilin. Make wish. Begitu doa. Mana ada dalam agama kita berdoa yang mustajab itu adalah doa yang misalnya di depan lilin, itu tidak ada. Maka meniup lilin itu habarah. Dia ada unsur agama, tradisi yang tidak dibolehkan oleh kita. Ya, ini pengajian tiap minggu, ketemu Ustazah Nela tiap minggu, di-upload lah. Tidak cocok itu kan. Pengajian tiap minggu, make wish lah di depan lilin. Untuk you tanda Allah. Tidak ada ya. Jadi itu boleh ya, itu ajaran agama non-muslim. Silakan mereka bagi agama mereka, tapi kita jangan. Kita tidak boleh meniru ajaran agama lain yang ada unsur kepercayaan di situ. Tapi kalau nggak ada unsur kepercayaan, nggak apa-apa. Contoh misalnya menabur bunga di kuburan. Orang Hindu nabur bunga, kita nabur bunga, tapi mereka tidak menganggap itu sebuah kepercayaan. Masih dibolehkan, walaupun nggak ada manfaat. Maka di kuburan itu bersihkan aja lah, siram pakai air ya kan, udah doakan. Jangan nabur bunga ya mendoakan enggak, pada tidak tuhnya. Gitu.
Kalau pakai baju hitam orang meninggal itu gimana sih? Pakai baju hitam orang meninggal itu memang dalil alaikumul baida was sauda inda ziarah. Disunahkan pakai baju gelap ketika ziarah. Tapi katanya ikutin orang Nasrani itu gimana? Kalau katanya kalau bukan pakaian kita hari-hari kamu nggak bisa boleh nggak? Bu, yang ngikutin orang Nasrani banyak, Bu. Cuman kan ada dalam agama Islam tuh syar'u man qablana. Coba aja, ya, fokus ya. Ini agak sulit sedikit nih ya. Ada dalam agama Islam tuh namanya syar'u man qablana. Ya, syar'u man qablana. Syariat umat terdahulu yang masih kita disunahkan sampai sekarang. Puasa Asyura yang kemarin ibu heboh puasa. Itu orang Quraisy sudah puasa, Bu. Sebelum Islam puasa, Bu. Rasul puasa Asyura sebelum ada perintah puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan itu turunnya di kota Madinah. 2 tahun Rasul menginjakkan kaki di kota Madinah, baru turun tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Dulu Rasul puasa Asyura, itu puasanya orang Quraisy juga, Bu. Cuman ada syariat umat terdahulu yang masih diamalkan sampai sekarang. Itulah contohnya puasa Asyura. Ada kok syariat umat terdahulu yang masih diamalkan sampai sekarang. Jadi Rasul dulu kata Aisyah sering puasa Asyura. Sampai-sampai Aisyah menganggap itu wajib loh. Sampai turun puasa Ramadan. Ketika Rasul puasa Ramadan, maka ujung-ujungnya puasa Asyura jadi sunnah, biar beda dengan orang Yahudi tambah dengan Tasu'a. Kan gitu. Contoh, tawaf di Ka'bah. Tawaf Ka'bah itu syar'u man qablana loh. Orang Yahudi tawaf juga loh, Bu. Cuman dulu dalam Ka'bah itu ada Lata, Uzza, Manat, Usto. Ada berhala, mereka tawaf tak pakai baju. Ketika Rasul menang di kota Madinah, hebat, kuat di kota Madinah, kumpulkan kekuatan di kota Madinah, mereka langsung Fathul Mekah. Mereka runtuhkan semua berhala, kosong Ka'bah itu seperti sekarang, lalu tawaf pakai pakaian ihram. Itu syar'u man qablana. Syariat umat sebelumnya diadaptasi, dimodifikasi sampai sekarang. Puasa Daud itu syar'u man qablana. Daud itu bukan syariat Nabi Muhammad, itu syariat umat Nabi Daud. Masih diamalkan sampai sekarang, termasuk baju hitam dan seterusnya. Jadi sunnah ya, bukan berarti nggak boleh pakai baju warna-warni ketika ziarah. Ya misalnya saya pakai kerudung sekarang warna kuning gitu ya. Tahu-tahu ada kuburan ya, saya pengen ziarah, nggak ada masalah ya. Nah, yang masalah tuh ngomong dengan orang meninggal, halo coy ya, itu yang nggak boleh. Ya, tinggal jalani sunnahnya. Sebelum ziarah tuh ngambil wudhu dulu. Lalu pakai pakaian yang tak terlalu mencolok. Ya, kemudian baca assalamualaikum ya ahlud diyar atau assalamualaikum ya ahlil kubur. Masuk ke kuburan itu. Ya, bersihkan sampah-sampah itu. Siram pakai air, doakan dia. Baca Yasin di kuburan gimana Ustazah? Boleh, tapi panas. Nggak ada ya, kuburan bukan tempat mustajab. Di rumah atau di mana-mana sama. Jadi ziarah tuh jangan lama-lama, yang penting sering. Ini buat tenda lah dia di kuburan doa. Ujung-ujungnya sekali setahun. Jangan, biar sedikit tapi sering. Gitu. Iya, dia menganggap kuburan itu tempat mustajab. Perempuan gimana ziarah kubur? Boleh nggak? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang perempuan ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Nah, ini lain lagi babnya nih. Dalam agama Islam itu ada ilmu nasakh wal mansukh. Dalam ilmu hadis itu banyak kan. Makanya belajar tafsir hadis lebih rumit dibanding belajar tafsir Quran. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, Quran itu cuma 6.666 ayat. Makanya kalau nggak total belajarnya kacau kita. Ya, ada hadis yang lama, perempuan jangan kalian ziarah kubur. Dibaca hadis itu berarti nggak boleh ziarah kubur, ya telan langsung ziarah kubur jadi haram. Padahal ada hadis yang terupdate. Apa kata Rasul? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fajuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi hadis yang lama hukumnya mansuh dengan hadis yang baru. Itu namanya ilmu nasakh wal mansuh hadis. Hadis yang lama terhapus hukumnya dengan hadis yang baru. Jadi perempuan boleh saja ziarah kubur. It's okay, nggak ada masalah. Oke ya? Pulang lagi. Jadi tadi apa? Dapat ilmu baru, syar'u man qablana. Apa namanya? Lagi? Gitu. Kalau tumpeng itu ada syariatnya enggak?
menurut orang-orang itu ada sesuatu nggak dengan tumpeng itu nanti jadi arwah kita? Enggak kan? Maka tumpeng berarti nggak apa-apa. Dia yang nggak boleh itu yang ada kepercayaan di dalamnya. Tumpeng tuh nggak apa-apa. Nasi kuning nggak apa-apa karena itu cuma tradisi. Misalnya melempar kepala kerbau ke laut, itu ada kepercayaan nggak? Nah, maka itu nggak boleh. Pokoknya yang ada kepercayaan itu nggak boleh. Saya pernah tabu orang Sumber tabu memperapakan tabu ke laut itu. Kayak tongkang dibakar. Tabu Tongkang itu kepercayaan itu kebiasaan. Kalau apa? tabu yang di Sumber. Pariaman. Nggak tahu dulu lah. Tabu itu apa? Tabu itu apa tabu? Tabu itu menyiram. Kayak apa tuh juga kadang-kadang tuh dinyatakan ke laut ya. Ada nggak kepercayaan mereka ketika mereka buang itu ke laut? Dipastikan dulu. Kalau ada kepercayaan, ya tradisi, semua tradisi. Pokoknya tradisi itu Bu, al-adah al-muhakkamah. Tradisi, adat, kebiasaan itu bisa boleh kok, selagi tidak ada unsur kepercayaan tertentu di dalamnya. Enggak, tumpeng nggak ada kepercayaan. THR tradisi nggak ada kepercayaan. Jawa tuh ada bagi makanan ngambil rebut-rebut itu ada kepercayaan dia apa gitu kan? Itu nggak boleh. Kalau ada kepercayaan nggak boleh. Nolak bala apalagi, baca aja lah doa penolak bala. Doa. Jadi tabu, pokoknya tradisi yang ada unsur kepercayaan di dalamnya itu nggak boleh. Jadi saya tidak terlalu ngerti tradisi di tempat ibu-ibu seperti apa. Tapi dengan tabu ini nanti nolak bala, itu nggak boleh. Jadi syirik dia. Ya, percaya kepada hal kayak gitu, termasuk mitos-mitos. Tuh ingat pelajaran tentang syirik kecil. Anak gadis duduk depan rumah, woi jangan depan rumah, ada dapat jodoh nanti. Woi mataku kok gerak-gerak ya, ada yang rindu nih. Anakku pusar-pusarnya 2 nih, mada nih mah. Kali kapalo nih. Kok aku bersih nih, ada yang ceritain aku nih ndak. Nyapu tuh harus bersih. Kalau enggak nanti brewok suami. Tergigit lidah, siapa yang ceritain aku nih? Hah? Telinga mendengung apa nih? Ada yang ceritain orang. Badan sirik linggu aja. Itu syirik, itu percaya kepada mitos, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Kadang kebetulan benar, nggak. Jangan dipikirkan sama sekali. Tangan gatal-gatal. Apa? Iya. Kalau dia terjadi karena itu, bukan karena qadarullah. Tapi walaupun dia terjadi tetap memikirkan itu, ini syirik. Kayak sekarang Mentabir. tanggal kan ada yang keluarga meninggal katanya. Nanti yang meninggal yang ngaji. Iya puasa. Hah? Tipis. Iya tipis. Kan saya kan dia bilang memang tipis. Kalau nggak ngerti Qurannya, bisa ateis kita dibuatnya. Silakan. Ketika anak wisuda itu dapat cindera mata pantun seperti wisuda itu Kalau patung wisuda itu pabrikan itu Bu. tidak apa-apa itu. Pabrikan nggak apa-apa. Dia teknologi nggak apa-apa. Ya. Niat puasa Senin Kamis sama ayam gitu tuh gimana ya sebenarnya? Apanya gimana? Niatnya. Ini kan puasa ayam. Sengaja aku makan sahur, puasa ayyamul bid lillahi ta'ala. Gitu aja. Kalau nggak makan sahur, sengaja aku berpuasa esok hari, yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Sama, semua sama kok niat. Sengaja aku makan sahur, atau kalau nggak makan sahur, sengaja aku berpuasa Senin Kamis esok hari sunnah atasku karena Allah. Bagusnya pasang niatnya sebelum tidur aja. Mau sahur atau enggak terserah nanti. Sengaja aku puasa Asyura esok hari sunnah atasku karena Allah. Boleh kan kalau kalian
niatnya kode juga ya Ustazah? Hah? Boleh kan niatnya kode juga? Iya, tapi niatnya satu aja kalau bisa. Iya. Ada lagi? Apakah boleh diyakini Niza tentang mimpi orang tua kita yang udah meninggal? Tapi katanya orang meninggal itu kan tidak akan pernah datang lagi walaupun dalam mimpi, dan Niza ini tetangga katanya orang tua datang ke beliau ucapkan terima kasih karena suka membantu anaknya. Itu gimana ya hukumnya Niza? Apakah benar orang tua kita datang ke beliau untuk memberi syarat mengucapkan terima kasih atau gimana? Untuk mimpi sama sekali tidak boleh ditabirkan. Karena menabirkan mimpi itu bagian dari syirik kecil, syirik khafi, syirik tersembunyi, tipis, tanpa disadari. Mimpi ada orang meninggal datang, mimpi orang berterima kasih, itu kenapa ya? Kenapa ya aktivitas itu pun tak boleh dilakukan? Jadi kalau mimpi ya sudah, jangan difikirkan. Kan ada sunnahnya. Kalau mimpinya mimpi buruk, misalnya mimpi gigi patah, jangan ditabirkan, oh ya ada orang meninggal, jangan. Tinggal kalau mimpinya mimpi buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali, isyarat aja ya, jangan betul-betul pula terbangunlah orang samping nanti. Isyarat aja, lalu bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi baik, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah, lalu kemudian cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Kalau nggak ngerti mimpinya baik atau buruk, diam saja. Jangan juga ditanyakan ke tetangga, aku mimpi orang meninggal loh, dia begini begitu gimana ya. Jangan, nanti kedua-duanya terjebak dalam kesyirikan. Karena kita tebak-tebak pun hanya Allah yang tahu maksudnya apa. Apa pula gunanya? Oh, mimpi orang tua meninggal, doakan dia, sudah. Mimpi dia berterima kasih karena kita banyak sedekah atas nama dia, gas sedekahnya atas nama dia, sudah. Kan yang penting itu adalah bukan kita tahu mimpinya, tapi sikap kita setelah kita mimpi. Mimpi orang tua meninggal, oh bisa jadi umur orang tuaku panjang, enggak juga pikir-pikirkan. Mimpi orang tua meninggal sedih, ya udah doakan dia, lakukan apa yang terbaik buat dia. Jadi ibu-ibu kalau bisa sih, kalau ibu-ibu belum bisa menceritakan, memaknai menentukan mimpi baik mimpi buruk, jangan ceritakan mimpi, nanti cerita sama orang yang tak tepat. Oh ya, aku mimpi gigi aku patah loh, udah ada orang meninggal tuh mah, kau akan dikhianati lah, dua-duanya berdosa. Karena dimaknain pun nggak guna, nggak ada yang tahu maknanya apa. Oke? Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah apa mimpi saya sering didatangin malaikat maut misalnya gitu kan, saya nggak pernah jawab ya, karena saya bukan ahli penabir mimpi gitu ya. Kalau saya jawab saya juga berdosa ya. Dan saya jawab pun belum tentu jawaban saya benar gitu ya kan. Ustazah saya mimpi dipanggil-panggil Firaun misalnya, nggak ngerti juga saya gitu maksudnya gitu ya, gitu. Oke? Jadi jangan dibahas gitu loh, soal mimpi itu jangan dibahas. Kalau mimpinya mimpi baik, Ustazah si mimpi ketemu Ustazah Nela lalu, langsung sampaikan, biar dia doa dia. Tapi kalau mau ada ketemu saya apa mimpi lagi, tunggu saya Senin ini dah. Saya si mimpi dapat duit, sampaikan, telepon, woi aku mimpi dapat duit loh, berapa? 1.000. Cuak saya, cuma 1.000. Gitu ya. Dah, jadi jangan dimaknai ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Iya. Ada adik teman, dia kan belum nikah. Jadi kami ngajak dia bicara lah, bagaimana supaya lebih taat dia nikah. Karena umurnya udah lanjut juga. Karena mamanya udah heboh juga sama dia. Itu caranya. Cara apa? Membuka pintu hati. Nikah. Kan udah ada Emaknya? dia. Pertama, ketika seorang mak pengen anaknya menikah, maknya suruh doa dulu. Doa supaya anak dapat jodoh. Dia mau nggak menikah? Mau. Kalau dia mau kan ada doanya. Hah? Tidak ada feeling dia sama cowok. Iya, kan ada doanya. Robbi, mau dapat jodoh? Budus jangan baca lagi. Ya, anak mah boleh lah. Doa dapat jodoh nggak pernah tahu? Oh iyalah, nggak pernah saya ajarkan, udah dapat 2 bulan nanti jadinya ya. Rabbi la tazarni fardan
wa anta khairul warisin. Mau catat? Ya. Semua. Nanti ada juga doa untuk ibu yang mau doakan anak ada. Ya, yang ibu dulu, yang mau dapat jodoh dulu, yang anaknya dulu aja. Yang anaknya dulu. Buka tulisan semua nama. Lu udah buka buku lu. Oh, ada rekaman. Udah buka buku lu kali. Kami saling mendoakan. Oke, ya. Ya. No spill ya. Oke. Robbi la Bukan anak jodoh. la. Hah? Itu digunakan oleh orang lain, seorang tua yang mendoakan anak. Bisa ganti domirnya jadi ha. Jangan biarkan dia. Ganti domir aja. Robbi, minggu depan aja lah. Sekarang ya. Udah siap nih. Robbi la tadarni Rabbi la tadarni fardan. Rabbi la tadarni fardan. Oh, sopi ya. Sopi ha, gini semua. Wa anta pasar sepi. Rabbi la tadarni fardan. Udah? Wa anta khairul. Wa anta khairul warisin. Dahsyat kan, sepi semua. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dah. Itu kalau ibu yang mau dapat jodoh. Artinya dulu. Kalau ibunya maksudnya ibu-ibu yang nulis ini gitu. Anak. Dah, tunggu cari arti dulu. Ya Allah, catat artinya dulu. Ya Allah, jangan engkau biarkan balik aku sendirian. Sesungguhnya udah ada belum ya? Belum. Itu saja. Buat kita aja. Belum ya? Belum. Mana ada? Dah, apa tadi? Sesungguhnya engkau sebaik-baiknya pewaris. Pewaris ya. Iya. Ada dah. Tapi judulnya nggak sinkron. Doa kalau lagi sepi baca ini ya. Padahal ini doa untuk dapat jodoh. Ada kan? Itu apa bahasa? Iya kata. Iya ica-icanya salah judul aku. Berarti lagi nggak ketemu jadi ya kata kuncinya. Oke. Dah. Apa tadi guys? Guys, sorry. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya pewaris. Mau dihafal enggak? Enggak usah lah ya. Dah, yang ibu untuk anak dulu. Yang ibu untuk anak. Rabbi la tadar. Anak ibu laki-laki atau perempuan? Kalau anak laki-laki, Rabbi la tadarhu wa anta khairul warisin. Ya, fardan. Rabbi la tadarhu fardan wa anta khairul
warisin. Ya Allah, jangan Engkau biarkan dia sendirian, Engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Kalau dia perempuan, Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Paham? Kasih itu ke maknya ya. Ya, la tadarhu kalau anak laki-laki, la tadarha kalau dia anak perempuan. Warisin ya. Warisin bukan farisin ya. Warisin. Anak laki-laki ya. Kalau anak perempuan la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Ya. Udah, ibu nggak usah ngapal itu. Nanti dapat satu lagi, saya diserahkan suaminya. Jadi ibu buat doa anak yang soleh aja deh. Udah pernah tahu doa apa anak soleh? Rabbi habli minas solehin. 1, 2, 3. Rabbi minas solehin. Lagi. Nah, gitu. Dah, gitu aja. Yuk, next. Saya mau tanya, gimana kalau ada dalam satu keluarga itu ada anaknya yang beda akidah, beda agama dengan keluarga yang lain, beda agama gitu. Terus apa dia dapat hak waris? Beda agama tidak. Putus nasab. Menikah di bulan Asyura. Boleh atau tidak? Ya. Tidak. Kalau dia non muslim putus nasab. Sama dengan juga ada yang mendoakan, misalnya, boleh nggak saya mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal tapi dia non muslim, putus nasab? Nggak bisa. Nggak sampai. Maka untuk orang tua saudara yang non muslim itu cuma bisa didoakan saat dia hidup. Doanya cuma satu aja kemungkinan sampai. Apa itu? Dapatkan hidayah dia. Masukkan dia dalam Islam. Ada seorang dia baik kali berbakti sama orang tua, sama kakak neneknya. Cerita. Tidak sholat. Cerita ya. Tidak sholat. Oh, yang ada suami istri. Iya. Adalah kawan ini. Ada orang baik sama orang tua, kapan orang minta tolong dia tolong, kapan orang minta bantu dia bantu. Itu hablum minallahnya bagus. Hablum minannasnya mantap. Tapi hablum minallahnya rusak. Nanti Allah akan hitung per kasus. Bakti dengan orang tua pahala, menolong orang pahala, ya, menghutangkan orang pahala, enggak sholat berdosa. Nolong orang pahala, enggak sholat berdosa. Ya, bantu orang berdosa, berpahala, nggak sholat berdosa. Tapi dosa nggak sholat itu lebih tinggi dosanya dibanding berbuat kebaikan dengan manusia. Nggak cuan juga ujungnya, defisit juga dia antara untung dan ruginya. Istidroj. Tapi hidupnya enak ustazah, dia kaya aja, dia nggak sholat, istidroj. Tinggal nunggu waktu. Langsung Tsunami badai menghadang. Kalau kayak kita udah kecil-kecil, kita sakit perut nanti. Iya. Langsung Zat Allah cabut nikmat secara mendadak. Itu berarti Allah sedang cuekin dia tuh. Ya, Allah akan berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kamu nggak sholat, ini nikmat. Kau tak puasa, ini nikmat. Kau tak ibadah, ini nikmat. Hatta yataqatta, sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi maaf, kalau ada di antara kita nikmat banyak tapi nggak sholat, harta banyak tapi nggak taat, nikmat banyak tapi melawan orang tua, harta banyak, kerjaan banyak, naik jabatan mantap, dapat proyek mantap tapi nggak taat sama orang tua, hati-hati, kita dalam bahaya. Kita istidraj, Allah sedang cuekin, Allah saya sedang diamkan. Hatta yataqatta, nanti sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Justru lebih bagus sedikit-sedikit dizalimi orang, sedikit-sedikit difitnah orang, dikit-dikit dibenci orang. Kita udah baik kok dibalas buruk,
Kita nggak niat baik kok dianggap, kita niat baik kok dianggap buruk. Kita nolong kok malah kita nggak ditolong. Kita udah baik kok nggak dibalas. Itu lebih baik. Lebih baik. Kayak gitu tuh lebih baik daripada uang banyak nggak sholat, rezeki banyak nggak ibadah, rumah tangga sakinah tapi nggak sedekah, nggak zakat. Itu sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Jadi ibu kalau ada tenang-tenang aja hidupnya dalam 3 bulan, ban nggak bocor, anak-anak sehat semua, nggak ada masalah dalam 3 bulan. Hati-hati, jangan-jangan istidraj. Tapi dalam 3 bulan, aduh ban mobil saya bocor nih, aduh saya terjelungkang masuk parit nih, aduh handphone saya hilang nih, aduh saya digosipin orang lagi nih, aduh hater datang lagi nih, aduh itu masih mending bu. Yang problem tuh nggak ada masalah hidupnya sama sekali, itu bahaya itu. Jangan-jangan istidraj, jangan bangga kalau nggak ada masalah, jangan-jangan sedang dicuekin sama Allah. Kok diam semua? Jadi kalau ada misalnya saya digosipin, saya difitnah, itu masih sehat, hidupnya masih sehat, Allah masih muji, berarti Allah masih peduli, Masih tersorot. iya. Tapi kalau nggak ada masalah sama sekali, wih ngeri. Ngeri sekali tuh. Yang mana? Yang saya tanya yang anaknya masuk Kristen itu. Jadi kemarin ada yang anak ini orang tuanya baru meninggal. Jadi keluarganya ada dari pihak keluarganya yang lain, saudaranya nggak tahu kalau dia udah pindah agama gitu ya. Yang tahu mungkin mereka adik-beradik aja gitu lah, yang keluarga dia aja. Terus waktu mau sholatkan orang tuanya itu yang apa pamannya lah misalnya gitu kan nggak tahu. Dia suruh sholat, ikut dia sholat, gimana tuh? Manipulasi. Yang non muslim ikut sholat? Iya. Nggak ada. Gimana apanya? Nggak diterima Allah sholatnya, udah gitu aja. Dari sana kan nampak orang demokrat. Iya. Orang non muslim ikut sholat, ya udah Allah nggak terima doanya dia, udah gitu aja. Itu formalitas. Iya, tapi dia sedang memperbainkan agama itu. Gimana saja? Nggak ada manfaatnya dia sholat. Dia murtad ya? Dia murtad ya? Kemarin ada yang nanya, dia nikah dengan laki-laki itu masuk Islam. Di tengah jalan menikah, tahu-tahu laki-laki itu balik ke agamanya. Itu gimana? Otomatis jatuh talak itu. Oh iya, murtad itu salah satu yang menyebabkan otomatis jatuh talak. Bisa tiba-tiba. Langsung pisah mendadak. Tapi kalau dia pindah agama karena dia nggak diajar gitu, gimana Ustazah? Hah? Misalnya kan dia pindah agama nih, ikut Islam gitu ya, tapi dia nggak diajar sholat macam itu. Dia pikir Nggak apa-apa, tetap dia murtad. Tetap dia murtad. Ngapain aku pindah Islam sementara aku nggak diajar gitu loh. Kan pilihan dia mau belajar atau enggak. Iya. Tandanya dia masih Bukan tanggung jawab orang. Karena dari hatinya. Biarkan aku masuk non muslim. Biarkan aku masuk non muslim. Karena aku nggak diajarin Islam oleh makku. Ya kan pilihan dia. Mau dia murtad atau enggak kan pilihan dia. Sekarang fenomena banyak orang mempermainkan agama. Dia udah murtad pakai jilbab dakwah, menjelek-jelekan agama Islam, ada. Dia udah murtad tapi nikah, dia pura-pura murtad menikah, tahu-tahu dia keluar lagi, dia masuk Islam dia keluar lagi. Ya, yang penting ginilah, kita nggak usah bicara siapa mereka lah. Kita bicara, kita lindungi diri kita dan keluarga kita dari itu yang paling penting. Ya, karena kalau kita komentarin juga nggak ada fungsinya buat kita, nggak ada manfaat buat kita, juga cukup jadi pelajaran aja. Makanya selalu doa, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya Allah, jadi jaga diriku dan keluargaku dari api neraka. Udah gitu aja. Ustazah, berdosa nggak kita kalau nggak berteman lagi dengan orang yang suka fitnah, gunjing, gibah, adu domba? Berdosa nggak kita untuk berteman, untuk tidak salah dikira aja nak protes. Cuman tidaknya yang salah. Enggak ya? Enggak ya? Hah? Beda arti ya. Oke. Salahkah hukumnya? Salahkah kita? Iya. Berdosakah kita, Ustazah? Oh ya, berdosakah kita kalau kita tidak mau berteman
dengan orang yang suka gunjing, suka fitnah, suka gibah, suka namimah, adu domba. Nggak salah. Jadi konsepnya begini, bedakan antara mengurangi urusan dengan memutuskan silaturahmi. Jadi kalau orang fasik, itu kan orang fasik tuh ceritanya. Dia tahu tuh salah tapi dilakukan juga. Semua orang di dunia ini tahu gosip tuh nggak baik. Mana ada orang di dunia ini nggak tahu kalau gosip tuh gibah itu nggak baik. Gibah itu yang baik. Semua orang tahu gibah itu baik, tapi masih dilakukan pula. Bahkan ada, saya punya rekan yang gibah itu dijadikan guyonan. Wih gibah, wih enak nih. Enggak boleh saja gibah, tapi enak loh saja. Sampai dijadikan guyonan loh. Wih kalau gibah aku ikut lah. Gibah nggak ada dia. Jadi semua orang tahu kalau gibah itu adalah tidak baik. Cuma persoalannya adalah orang itu fasik. Dia tetap melakukan. Jadi saya punya saran, justru orang si gibah si fitnah ini kurangi urusan dengan dia. Jangan deket-deket lagi sama dia, karena gibah itu menular. Ibu kira gampang menolak gibah? Kita tidak ada maksud gibah. Tengok tuh, semenjak nikah lagi beli kulkas 6 pintu doa. Oh iya, alah kenal lagi kita. Justru si gibahnya harus kita hindari. Tapi jangan memutus silaturahmi. Loh bedanya gimana Ustazah? Contoh, misalnya tukang gibah itu depan rumah. Ini contoh. Oh, kita kurangi urusan sama dia. Jangan ke pasar barang lagi sama dia. Ya, jangan jalan-jalan ke mall lagi barang dia. Tapi kalau kita keluar rumah nampak dia, jangan kita menghindar, tetap mengangguk. Hai, gitu. Karena kalau kita menghindar berarti memutus silaturahmi. Datang ke pengajian sama dia di sudut, aku disinilah, kenapa? Karena dia tukang gibah. Nggak boleh. Nggak apa-apa duduk samping dia. Nggak apa-apa. Ya, jangan menghindar. Tapi kurangi urusan dengan dia. Jalan ke sini nampak dia memutar, kita atrek. Jangan. Ya kalau udah terserobok ketemu tetap mengangguk. Tapi jangan lagi banyak urusan sama dia. Beda. Kurangi urusan, tetap bersapa. Tapi kalau diputuskan silaturahmi nggak boleh. Kita jadi berdosa nanti. Tapi dia tidak parah Ustazah, mengadu domba, nelpon orang-orang. Dia dalam grup nih Ustazah. Jadi saya keluar aja dari grup. Nggak apa-apa. Keluar dari grup itu pilihan. Yang penting jangan bermusuhan dengan orang-orang yang sudah kita keluar. Berjumpa satu diblokir saja. Sama aja. Sama nggak boleh. Begitu bagus kita yang keluar ya Ustazah. Kalau nggak dikeluarkan dia ketawa. Boleh nggak kita check out dari lingkungan yang kayak gitu? Boleh. Hah? Toxic tuh bahasa anak muda ya. Awas samping anak muda ini kacau ya. Toxic circle ya. Ya kan. Yang mau. Pengalaman Ustazah berdua. Ya. Jadi keluar aja, check out aja. Keluar dari lingkungan itu. Tapi kalau ketemu dia di pasar, di mall, nganggu aja. Kalau buang muka itu memutus silaturahmi. Memang tidak boleh berteman dengan orang kayak gitu. Kalau ibu berteman kan juga hanya dua pilihan. Silakan berteman dengan orang-orang yang tak baik, tapi syaratnya ibu harus bisa menegur kalau dia salah. Kalau nggak bisa negur kalau dia salah, teman dengan orang baik aja. Nggak ada orang baik itu di rumah aja lah. Nggak bisa bu, hijrah terus ganti lingkungan. Nggak bisa. Burung elang bisa berkawan dengan burung pipit. Elang terbang tinggi, pipit di daratan. Tapi burung elang bisa berteman dengan burung pipit. Tapi nggak bisa selama-lamanya elang itu jadi pipit. Karena elang itu sukanya di atas. Sesak juga napas dia kalau di daratan. Bisa nggak pipit berteman dengan elang? Bisa, tapi nggak tahan juga dia kalau terbang tinggi terlalu jauh. Kebaikan dan keburukan itu nggak bisa nyatu bu. Bisa pun cuman sebentar bu. Wah saya udah hijrah tapi saya tetap ingin berteman Ustazah dengan teman-teman yang belum hijrah. Cobalah, mantap kalau bertahan. Kita pengen ke masjid, dia pengen ke kafe. Kita pengen ke masjid, dia asik karaoke aja. Mana bisa, enggak lama bertahan tuh. Cuma dua pilihan, ikut dia lagi atau kita hijrah bener-beneran. Jadi sebenarnya kalau saya suka bilang gini ya, Ustazah saya hijrah, saya pengen hijrah, tapi saya nggak mau ninggalin teman-teman saya yang lain. Nggak apa-apa, karena silakan, nggak apa-apa, tetaplah berteman. Tapi suatu saat kalau ibu tetap berteman, ibu sakit kepala. Ibu sendiri nanti yang sakit kepala. Dia sibuk duduk sini yuk, kalau ke sini yuk, datang ke mall sini yuk. Teman-teman yang hijrah, woi pengajian yuk, pengajian apa nggak pening kepala ibu? Ujung-ujungnya tetap harus memilih, hidup ini seperti itu. Menyambung yang Ibu Suti tadi, di mana
boleh nggak kita memberitahu teman lain bahwa dia ini sifatnya begini? Nggak boleh. Wajib tutup aib orang. Ustazah, ada tukang gosip, tukang fitnah, tukang adu domba. Boleh nggak saya sounding ke orang lain? Saya sampaikan ke orang lain bahwa dia tuh tukang fitnah. Nggak boleh. Menutup aib orang hukumnya wajib. Tapi kan biar orang terselamatkan ustazah, niat benar, cara salah nggak boleh. Nggak ada, jangan, nggak usah berekspektasi menyelamatkan orang dari dia. Banyak korban. Selamat, hah? Banyak korbannya kami. Sampai suami istri bisa kita kawan kita dibuatnya. Itu kan sekarang pisahnya suami istri karena orang yang bergosip dan orang yang suka fitnah. Itu kadang-kadang bukan karena si gosipnya, itu pilihan suami istrinya. Kalau dia tetap bertahan, sekarang kan gini, lebih mudah merubah diri kita atau merubah orang lain? Lebih mudah merubah diri kita. Bang, itu ada si tukang fitnah, bang. Kita mau bertahan atau berpisah? Aku mau percaya. Jadi sebenarnya Bu ya, tukang fitnah itu tidak salah-salah kali doh. Yang salah tuh kita. Kita memasukkan dia ke dalam pikiran kita. Sekarang gini, sebanyak apapun orang menggosipkan kita, kalau kita nggak masukkan ke dalam pikiran kita, dan kita hanya fokus dengan hal yang bisa kita lakukan, fokus majelis taklim, fokus bekerja, fokus ibadah, kira-kira ngefek nggak? Nggak akan ngefek. Kita fokuskan ibadah, bekerja, ngerjain penelitian, kerja, bakti dengan orang tua, fokus aja. Gosip itu masalah nggak? Nggak akan jadi masalah gosip itu. Cuma masalahnya si tukang gosip ini, kita masukkan ke sini, cus, sikit dia akan jadi masalah besar. Lebih mudah merubah diri kita daripada mengharap orang untuk tidak bergosip. Mana bisa, jangan gosip lah. Ini memang job desk aku, mau apa kau tadi ya? Kau jangan gosip, kau jangan fitnah. Ini tepok si aku cemana? Masa aku ambil belah tugas aku, kau dakwai belah aku? Nggak bisa. Mau sampai kapan tuh tukang gosip mau diberhentikan? Nggak bisa. Maka yang paling penting kita tuh kontrol. Makanya tadi saya bilang, kalau gosip itu nggak ngefek, ustazah ngefek loh ke kesehatan, lah bukan karena dia, karena kita pikirin makanya kesehatan kita. Ustazah ngefek loh ke saya nggak enak makan, ya bukan karena dia, karena kita. Kenapa kita nggak enak makan karena tukang gosip? Emangnya kenapa kita juga nggak minta makan sama dia? Bu, lagian Bu, tukang gosip tuh punya batas kekuatan Bu. Dia juga punya hutang, punya beban hidup. Enggak kan kita terus dipikirkannya Bu. Sampai kapan lah mereka bisa gosipin? Para haters tuh nggak ada masalah. Ya, haters itu sampai kapan mereka mau mikirin kita? Nggak tiap hari. Apalagi kalau beban hidupnya banyak, hutangnya besar-besar. Nggak kan kita terus yang dipikirkannya. Jadi sebenarnya kena gosip tuh nggak ada masalah doh. Nggak ada masalah kalau kita nggak masukkan ke sini. Bercerai kita karena gosip, ya karena kesalah kita. Bukan karena si tukang gosip itu. Tak ada tukang gosip nggak mantap lah hidup kita doh. Nggak ada tantangan. Justru si tukang gosip, si tukang fitnah itulah yang kita membuat kita menjadi terbiasa. Untuk, aku udah biasa digosipin, aku udah biasa difitnah, aku udah biasa diadu domba. Nggak ada masalah kalau ibu tetap fokuskan energi ibu dengan majelis taklim aja, belajar tarjim aja, belajar tahsin aja, ya saya bekerja aja, mencari rezeki aja. Mereka nggak usah dipikirkan. Jadi tukang gosip nggak ada masalah. Mereka itu job desk-nya, biarkanlah mereka dengan jalan mereka. Jangan. Karena ada orang yang spesialisasinya memang tukang gosip loh. Memang dia profesornya di bidang itu. Mau kayak gimana, dia udah susah-susah kuliah mau kita larang cemana? Jadi bahasa saya apa? Everything is no problem. Ya, selagi kita tidak masukkan, maka belajarlah untuk bisa mengontrol diri sendiri. Gosip itu tidak ada masalah doh. Aman ya. Everything is okay. Saya mau bertanya. Silakan Bu. Adik saya kan seorang penjahit. Jadi setiap potongan dari jaket itu kan ada sisa. Tapi dia nggak kembalikan yang untuk dia gitu dengan sisanya itu. Gimana waktunya itu saja? Bagusnya dia akadkan. Bu, ini ada sisa aku ambil boleh?
Karena gimana pun itu kain punya orang. Jadi lebih aman, ke yang lalu biar berlalu, nggak apa-apa. Nanti sounding aja, sampaikan ke dia. Aku dapat kabar dari ustazah, kamu boleh ngambil ini, tapi nggak apa-apa, orang tuh juga nggak bakal mau kan. Cukup sampaikan aja, Bu, nih sisanya aku ambil ya. Sekedar ngomong gitu aja. Itu jauh lebih aman. Ingat ya, kemarin kita bahas dalil tentang syubhat. Tentang syubhat. Al-halalu bayyin, halal itu jelas, wal haramu bayyin, kemudian haram itu jelas, wa ma bainahuma mutasyabihat, dan di antara keduanya itulah syubhat. Sebenarnya kain yang dia tumpangkan untuk jahit di tempat kita udah kita buat, ada sisanya, ini halal atau haram, ragu kita kan. Satu sisi ini kain orang itu, satu sisi dia nggak pakai lagi, maka dia syubhat. Supaya dia terhindar dari syubhat, kita jelaskan dia, jelaskan, bayinkan hukumnya. Bu, ini ada sisa kain untuk aku ya, kedepannya gitu kan, gampang aja. Nah mungkin aku mau lah, untuk apa nih, enggak ya. Kalau banyak yang melakukan, belum tentu itu sebuah kebolehan. Gitu ya Bu, ke depan aja. Ustazah, foto di handphone di Facebook itu gimana hukumnya? Udah dibahas Tidak, foto di Facebook gitu loh. Kalau di rumah kan kita aja yang dan Facebook. elektron. Boleh, kalau di hasil teknologi boleh, selagi tidak melanggar syariat. Artinya dia nutup aurat. Maksudnya mungkin kan kalau posting foto itu kan dilihat juga sama orang yang bukan mahram gitu. Iya kan, sekarang kita nyata kayak gini kan dilihat juga lu dengan yang bukan mahram. Yang penting tidak dibuat. Kan nutup aurat. Bisa pakai tangan. Iya nyata kayak gini, gak usah foto lo. Keluar sana. Tetap. Iya bener kan? Nah, oke. Nih dapat insight nih dari Miss Rama. Maksudnya ustazah kan foto di dalam Fit. Tidak boleh aku ngomong itu. Pelanggaran apa tadi ya? Foto yang ada di sosmed, foto-foto yang ada di sosmed itu gimana Za? Kan dilihat juga yang oleh bukan mahram. Ya kan ibu nutup aurat. Kalau nutup aurat enggak apa-apa. Lah kan dia bukan mahram. Nah, sekarang ibu pergi ke pasar pakai kayak gini, dilihat bukan mahram juga kan? Pergilah